Karena kapal tak kunjung ditemukan, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dilaksanakan pengamatan udara dengan helikopter. Dan hasilnya ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi menyelam KRI Nanggala 402. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cah Jawa Project. Kali ini kita bahas tentang tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Momen terjadinya tragedi ini cukup sangat-sangat membuat satu Indonesia ini gempar juga ya guys, karena bisa dibilang yang ada di dalam atau yang menjadi korban dari insiden tersebut adalah prajurit-prajurit terbaik yang terpilih. Gue di sini sih hanya membawakan cerita, tidak ada bermaksud niat apa-apa, dan gue juga di sini meminta kepada teman-teman semua yang nonton video gue, sebelum lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya kita kirimkan doa untuk para korban yang ada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402. Oke, langsung aja kita ke inti dari video. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam buatan Jerman pada tahun 1978. KRI Nanggala 402 resmi menjadi bagian dari alat utama sistem pertahanan atau alutsista pada 1981. KRI Nanggala 402 merupakan salah satu kapal selam andalan Indonesia. KRI Nanggala 402 memiliki berat 1.395 ton dengan dimensi 59,5 meter kali 6,3 meter kali 5,5 meter. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menghebohkan warga Indonesia pada 2021. Peristiwa ini salah satu musibah terkelam Angkatan Bersenjata Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut. KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan dekat Bali. Kapal ini diketahui satu dari 5 kapal selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Nah, jadi KRI Nanggala ini salah satu dari 5 unit kapal selam yang dimiliki oleh negara Indonesia ya. Dan emang kondisinya waktu itu tuh emang lagi berlatih gitu ya, dan 5-5-nya itu ada di sana, dan termasuk KRI Nanggala 402 itu. KRI Nanggala 402 ini awalnya hendak mengikuti latihan penembakan di Laut Bali pada Kamis 22 bulan 4. Insiden hilang kontak ini diduga terjadi saat KRI Nanggala sedang melakukan gladi resik pada Rabu tanggal 21 bulan 4 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. KRI Nanggala 402 izin menyelam ke Komandan Gugus Tugas Penembakan atau Danguspurla 2. Sesuai prosedur, selanjutnya kapal menyelam untuk melaksanakan penembakan. Namun, setelah izin diberikan, KRI Nanggala hilang kontak dan tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya dilaksanakan prosedur pencarian oleh unsur-unsur Satgas dengan menggunakan sonar aktif. Pencarian dipusatkan di sekitar menyelamnya KRI Nanggala 402 dengan menggunakan metode Kordon 2000 YRDS. Namun hasilnya nihil. Karena kapal tak kunjung ditemukan, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dilaksanakan pengamatan udara dengan helikopter. Dan hasilnya ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi menyelam KRI Nanggala 402. Lalu TNI Angkatan Laut memberangkatkan KRI Rigel dari Jakarta dan KRI Renggat untuk membantu pencarian menggunakan side scan sonar. Ada pula 2 mobil camber dikirim ke Banyuwangi mengirim Distress is Merlo atau International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, dan sudah direspon oleh Angkatan Laut Singapura dan Angkatan Laut Australia. Menjelang 72 jam hilang, kapal selam KRI Nanggala 402 belum juga ditemukan. Sedangkan yang gue tahu ya, yang gue baca beritanya itu bahwa dalam posisi mati atau posisi rusak lah istilahnya di dasar laut itu,
para kru tuh masih bisa mendapatkan asupan oksigen gitu. Cuman batasnya itu cuman sampai 72 jam. Lewat dari batas itu ya suplai oksigennya pun habis gitu. Jadi bisa kalian bayangin guys, gimana perasaannya ketika kalian itu berada di ruangan yang kalian tuh nggak bisa keluar sama sekali, terjebak gitu. Dan udara itu yang kalian dapat itu nggak ada, atau lama-kelamaan mulai menipis gitu, sehingga kalian mungkin sesak napas, atau ya gue sih nggak bisa ngebayangin ya gimana orang-orang yang ada di dalam kapal selam itu ya, sambil mungkin mereka berharap ada pertolongan bantuan dari rekan-rekannya gitu. Tapi ya gue juga nggak bisa ngomong deh kalau tentang masalah gitu guys. Pencarian difokuskan di 9 titik utama. Titik ini berdasarkan pemetaan data awal yang ditemukan oleh tim pencari. 9 titik ini berjarak 23 nautical mile dari Bali, sedangkan luas area pencarian sekitar 10 nautical mile. Tim pencari juga masih menunggu bantuan dari negara sahabat. KRI Nanggala 402 disimpulkan tenggelam ke dasar laut. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut temukan tumpahan minyak dan serpihan yang jadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, yang saat ini menjadi Panglima TNI sekarang ya, karena dulu sebelum beliau menjabat jadi Panglima TNI, beliau itu menjabat sebagai KSAL atau Kepala Staf Angkatan Laut gitu. Laksamana TNI Yudo Margono menambahkan, tim pencari menemukan tumpahan minyak di sekitar lokasi kejadian. Kemudian ada pula beberapa puing dari KRI Nanggala 402, termasuk barang-barang milik ABK. Dan pada 25 April TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa 53 orang yang berada di KRI Nanggala telah gugur. Dan sampai sekarang ya gimana ya, kabarnya nggak bisa dievakuasi karena ada beberapa faktor yang mungkin menjadi pertimbangan bagi TNI ya untuk memutuskan tidak mengevakuasi para korban, karena mungkin dari medan yang sulit dan juga peralatan yang belum memadai atau gimana, atau yang ya intinya gue sih di sini berharap semoga para pejuang ya, termasuknya sih gue menganggapnya yang ada di dalam itu tuh semua pejuang dan patut diberikan penghargaan, karena nggak semua orang anggota TNI itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bertugas di dalam kapal selam. Karena setahu gua kapal selam itu prosedurnya sangat ketat gitu, dan nggak main-main, bukan orang sembarangan yang bisa mengemudikan atau menjadi ABK di kapal selam. Setahu gua ya guys ya, kalau misalkan ketika kapal selam itu lagi bertugas atau lagi ada misi gitu ya, dia tuh nggak akan muncul ke permukaan dalam waktu yang sebentar gitu guys. Bahkan hampir berbulan-bulan gitu mereka itu di dalam air ya, dan mungkin sesekali untuk mengambil cadangan oksigen atau gimana gitu ya, dan selebihnya ya mereka habiskan waktu ya di dalam air gitu. Bisa lu bayangin nggak? Kita aja yang sehari atau 2 hari lah diem di dalam rumah aja bisa stres atau gimana gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka yang berbulan-bulan di dalam satu ruangan, lalu nggak kena sinar matahari, dan ya udah cuman plek di situ aja gitu. Makanya butuh latihan dan perjuangan yang keras menurut gua buat para prajurit yang bisa ditugaskan di kapal selam tersebut gitu ya. Dan gua sih berharap semoga kejadian ini nggak akan pernah terjadi lagi. Dan gua mewanti-wanti ya, bukan mewanti-wanti ya, mungkin memberikan sedikit masukan untuk baik di angkatan laut, udara dan darat, kalau bisa ya untuk selalu dicek untuk alat-alatnya gitu. Kapal-kapal nggak cuman kapal selam gitu, kapal laut, kapal tempur terbang gitu, itu
harus bener-bener dipantau gitu, karena gue sih bener-bener sedih gitu ngelihatnya ya, orang terjebak di dalam air gitu. Kasarnya ya gimana ya, mati perlahan-lahan lah gitu. Ketahuan nih mendingan jatuh aja gitu. Misalkan lebih baik kalau gua misalkan jadi kru gitu ya, harus misalkan disuruh memilih jatuh dari pesawat atas, pesawat udara, atau tenggelam di dalam kapal selam, gue lebih mendingan milih jatuh aja udah dari atas gitu, ketahuan nggak tersiksa gitu. Kalau kayak gitu kan rasanya kayak tersiksa gitu guys. Dan lagi-lagi gue ingatkan, semoga kejadian serupa tidak terjadi, baik di angkatan laut, udara, dan darat. Dan para petinggi juga bisa untuk memaintenance alat-alat tempurnya, baik di udara, di darat, dan di laut. Semoga kejadian ini tidak lagi terjadi. Dan akhir kata, gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.